proses, Bu. Oke. Oke. Selamat sore, Bu Nomi. Sore Bu Happy, Apa kabar? baik. Sama Baik. pemerintah Bu. Hah? Kenapa, Bu? Apa kabar Bu? Sehat. Ini 16.52, berarti 15 menit. Berarti nanti selesainya jam 17 lewat 8 ya, Bu ya? Ya, Ah, ah. Oke. Ini Bu Nomi mau sharing apa kita hari ini, Bu Nom? ya, Kok kayaknya cemberut, ada masalah? Ada yang mau di-sharingkan? namanya hidup Bu, pasti ada masalah ya kan. Cuman di Selalu ya, sini Bu Nom. yang saya hadapi mengenai di sekolah pastinya karena kegiatan yang dilakukan sehari-hari sudah pasti di sekolah, di rumah gitu. Mungkin lebih banyaknya di sekolah. Kalau di rumah kan tidur, di rumah juga banyak gitu. Cuman di sekolah juga ada, di rumah juga ada. Cuman di sini saya masalah saya di kelas. Oh, di kelas, Bu. Kenapa memang di kelas, Bu? Ada siswa saya hmm, apa tadi pun seperti itu juga apa namanya sudah diperingatkan, sudah diajari, sudah dipanggil orang tua, agak lasak gitu, lasak, suka mengganggu teman, tugas pun nggak siap, tapi giliran angkat tangan itu juara satu memang. Mungkin Hmm, inilah masalah yang saya pikirkan juga tadi gitu. berarti masalah etika ya, Bu ya, sikapnya ya. Karena Iya. kalau pintar kan kamu bilang angkat tangan dia selalu kan berarti lumayan juga itu otaknya ya, Bu ya. Hmm. Kalau dibandingkan teman yang lain mengenai membaca huruf, saya kan kelas satu ya Bu ya. Mungkin temannya ada juga yang belum hafal sekali yang 26 huruf itu. Dia sudah hafal. Dia sudah hafal bahkan ya, Bu. Cuman Iya, etikanya tidak tidak ini tidak sesuai dengan yang diharapkan seperti itu. iya. Bu Nomi udah ini belum, Bu? Udah coba melakukan pendekatan atau segitiga restitusi sama anaknya? Udah Bu, bahkan kemarin waktu kita tugas segitiga restitusi dengan murid, saya buat itu juga anaknya gitu. Eh, Sampai sekarang belum juga. Tapi udah berkurang sih, tapi mau saya lebih gitu Bu. Mau harapannya Bu Nomi, Iya, anaknya maunya lebih gitu. iya. Coba pendekatan lebih baik lagi mungkin ke keluarganya Bu Nomi. Sudah saya laksanakan juga Bu. Kemarin pas seminggu yang lalu orang tuanya juga sudah datang, bapaknya mewakili. Hmm. Saya juga kasih peringatan kenapa anak kita, apakah ada kendala di rumah, bagaimana dia di rumah gitu. Dan orang tuanya mengatakan memang anak ini sering dimarahi karena ada adik kecilnya gitu. Ada adik kecilnya jadi terkadang sampai juga tangan orang tua gitu. Oh, anaknya itu mungkin apakah kurang kasih sayang atau gimana ya Bu? Karena ada adiknya mungkin ada cemburu kan, kurang perhatian perasaannya mungkin. Hmm, Kata orang tuanya mungkin perhatian mereka memang agak kurang karena adiknya ya. Cuman saya ingatkan sama orang tuanya Bu, agar anak ini diperhatikan lebih. Tiap harinya tolong dilihat tugasnya apa, ditanya bagaimana tadi di sekolah. Gitu. Iya. Jadi kira-kira Bu, strategi Ibu, harapan Ibu gimana nih Bu tentang anak ini? Karena anak ini kan pintar. Cuman masalah etika yang paling gawat menurut Ibu gimana memang Bu sikapnya? Malasnya juga ada Bu, memang pintar, cuman malasnya juga ada. Dia lebih lebih suka memang apa namanya bermain gitu. Sudah saya laksanakan juga kegiatan bermain gitu. Dia memang aktif dari sisi itu gitu. Cuman terkadang kan ada juga tugas yang harus diselesaikan walaupun mengenai sekarang kan walaupun itu
apa namanya, seseorang anak itu harus tujuan anak kita lihat kan gitu. Tapi terkadang ada juga tugas yang saya kasih, padahal udah iya katanya, tapi nggak diselesaikannya gitu. Berarti kurang bertanggung jawab juga ya, Bu ya? Iya, makanya saya sudah melakukan pendekatan sama orang tuanya juga, dan tetapi ya masih seperti itu juga. Tapi harapan saya semoga anak ini nanti berubah gitu. Dari sekolah sendiri gimana, Bu? Udah pernah diberi teguran nggak sama anaknya? Karena kan kadang-kadang kan nggak bisa lewat pendekatan apa, persuasif, bisa kita kasih teguran. Mungkin supaya anaknya sedikit berubah gitu. Sudah dikasih juga Bu, pas dikasih teguran, namanya anak kelas 1 SD ya. Iya Bu, nanti saya apa, besok jangan lagi anak, iya tapi terus diulang gitu. Anak Bu Nomi kan ada banyak kan, Bu Nomi. Jadi jangan fokus sama satu aja lah kalau menurut saya. Iya, Gimana menurut Ibu? ya Hmm. sebenarnya memang iya, tapi terkadang karena dia dia yang membuat kelas itu apa namanya, jadi ricuh gitu. Karena dia nggak sekolah Hmm. 1 hari, kangen juga sebenarnya. Ih, kayaknya ada yang kurang gitu. Hmm, tapi giliran dia masuk agak liburan juga saya gitu Bu. Memang harus butuh kesabaran lah ya, Bu No. Ya, dan situasi kelas saya juga karena kami 12 rombel Bu. Hmm, Mm-mm. kelas kami itu ada 11 cuman, jadi kelas kami yang menjadi 2 gitu. Jadi di kelas saya ada 1 B, ada 2 B. Oh, jadi maksudnya itu bisa dalam satu hari dua guru masuk gitu, Bu? No, satu Iya, kelas. jadi kami bersampingan tapi ditutup dengan asbes gitu Bu. Oh, itu mengganggu nggak, Bu Nom, kalau ngajar gitu? Sangat Waduh. mengganggu, tapi demi keadaan ya, daripada masuk sore katanya, kan nggak mungkin saya sendiri masuk sore kata ibu, ya sekolah kami juga udah rapat, ya udah dibuat kesepakatan seperti itu. Kadang kan kita kalau belum mencoba kita nggak tahu efeknya gimana. Setelah kami coba, inilah jalan 6 bulan. Terkadang kami juga berselisih sama guru satu lagi. Kadang kan dia mau menjelaskan, saya anak saya lagi bernyanyi, dia lagi bernyanyi, kami lagi belajar gitu. Oh, itu sangat. Oh, kira-kira gimana, Bu? Solusi dari Ibu yang Ibu harapkan ini? Kemarin saya sudah udah konfirmasi sama ibu kepala sekolah, Bu gimana ini gitu, apakah bisa cari jalan keluar gitu. Dia juga bingung memang, karena kan apalagi zaman sekarang dengan perkembangan zaman, apa namanya, teknologi gitu, saya mau pakai infokus pun susah Bu. Sekarang saya pernah kemarin saya buat infokus biar lebih asik, apalagi anak-anak kecil kan, lebih Mm-mm, enak benar. mereka melihat pelajaran itu, lebih ter, terimajinasi, lebih menalar mereka gitu. Jadi anak Mm-mm. sebelah yang 2B mengatakan apa itu gitu. Jadi agak ribut juga mereka. Saya juga berpikir gimana lah ini. Apalah jalan keluarnya supaya tidak terjadi kericuhan seperti ini gitu. Jadi saya ambil kesimpulan kemarin, baru-baru ini malah saya usulkan sama ibu kepala sekolah bahwa hadapan kami berbeda Bu. Satu membelakangi pintu, pintu masuk, satu ya tetap seperti biasa. Jadi mereka nggak melihat apa yang saya buat kan, ke layar infokus gitu. Kalau kemarin kan hadapannya sama. Jadi mungkin nanti saya coba dengan harapan seperti ini, mungkin nanti pembelajaran yang saya buat anak-anak pun lebih asik dan lebih menikmati pembelajaran yang saya berikan gitu. Oh, Sedangkan kalau gitu. kita belum coba kita nggak tahu hasilnya. Iya, 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 Bu. Ini saya kurang paham juga, Bu. Maksudnya posisi satu sekat itu, tadi kata Ibu kan disekat pakai tripex. Tapi biar disekat pakai tripex itu masih nampak seperti itu ya, Bu ya? Masih Nampak kelihatan karena Bu kan nom ada aja. pintu, ada pintu. Heeh. Nah, jadi karena ada pintu itu, mereka melihat, saya buatkan waktu membuat keyakinan kelas pun seperti itu juga, memang agak ricuh gitu Bu. Kadang saya sedih juga, gimana lah ini anak-anak menerima saya seperti apa. Karena kan
nggak maksimal gitu penyampaian saya gitu Bu. Iya, Bu. Tapi tetap semangat ya, Bu. Mudah-mudahan ada solusi lah, Bu. Ke Ya, pihak sekolah kan udah Ibu sampaikan juga memang ya. udah nanti di semester genap saya buat seperti ini Bu. Memang baru-baru ini juga saya usulkan juga eh, atau kelas tinggi dibuat ke situ Bu, karena kan kalau kelas tinggi agak lebih gampang aturnya dari sisi keributan gitu. Mereka Iya, besar-besar jadi nggak muat gitu. Jadi iya, iya. tadilah saya buatkan sama ibu kepala sekolah dengan cara saya membelakangi anak saya membelakangi pintu, yang 2B tetap hadapan yang ke depan gitu. Jadi kami bertolak belakang gitu Bu, satu hadap ke sana, apa namanya, satu ke depan tetap gitu. Hmm. Berarti dengan kata lain, kalau dari segi kondusif dalam mengajar tadi kurang kondusif ya, Bu Nom ya. Sangat Tapi Bu. tetap semangatnya kamu masih kan, Bu Nom? Ya kalau semangat ini selalu adanya Bu, cuman kadang karena situasi, kadang ada juga rasa eh, ada juga kadang emosi nggak terkontrol karena kan saya pas menjelaskan sebelah ribut, apalagi kan terkadang kan guru ini ada kerjaannya sebentar atau toilet dipanggil kepala sekolah, kan nggak mungkin kita Hmm. di dalam terus Bu, pasti pasti ada selalu kadang guru ini entah ada urusan sebentar gitu. Jadi apalagi kelas rendah mereka tidak sebentar, jangan ribut ya nak, kita bilang belum 5 menit pun lanjut mereka akan ribut, apalagi sekarang ya Bu ya kurikulum merdeka pasti ribut anak-anak. Iya benar, karena aktif semua ya, Bu. Iya. Iya, iya. Oh, apa kira-kira ini, Bu, solusi yang Ibu rasa untuk antisipasi gangguan ini, Bu? Memang nggak ada lagi ya jalan keluarnya. Misalnya kalau menurut saya, Bu, eh, kalau begitu ceritanya kan sebenarnya itu kondisinya betul-betul tidak kondusif sih sebenarnya kalau menurut saya, Bu. Iya. Cuman mungkin strateginya yang paling penting kolaborasi mungkin sama gurunya, Bu. Ketika mungkin Bu Nomi kelasnya butuh memang keheningan, mungkin Ibu kolaborasi sama kelas sebelah supaya jangan terlalu berisik juga. Nah, mungkin itu Sama juga gurunya saya, tentunya, Bu. iya saya juga udah sampaikan Bu. Uh, Akan tetapi terkadang kan ada juga masalahnya. Apalagi ibu itu bendahara bos, kadang terkadang dipanggil ibu kepala sekolah, permisi sebentar gitu. Jadi menjaga dua kelas itu agak sulit juga, apalagi kelas rendah ini. Kalau dia kelas tinggi, saya lihat kemarin pernah juga gurunya nggak masuk, saya jaga. Memang agak aneh mereka, ya mereka agak lebih mengerti gitu. Apalagi kamu bilang tadi ada satu satu siswa juga yang jadi biang kerok juga di kelas tambah ya, Bu ya. Iya, Semakin usil ya ke kelas sebelah juga kalau satu sekat. iya Bu. Makanya usul saya kemarin saya usulkan ini, tapi kan belum mencoba Bu. Mungkin nanti ini yang membuat suasana kelas saya lebih kondusif dan bisa saya pakai sesuai dengan perkembangan zaman. Apalagi sekarang kan anak-anak udah tahu gadget gitu. Jadi lewat gambar-gambar yang saya tampilkan di lewat infokus, saya pantulkan ke papan tulis gitu. Mungkin mereka mereka lebih asik dan lebih memahami pembelajaran yang akan saya berikan gitu. Iya, iya. Berarti Bu, kira-kira siapa menurut Ibu yang paling tepat untuk membantu Ibu ini, Bu? Mengatasi masalah ini. Karena Kalau pasti yang butuh ya. ya udah pasti eh, ibu kepala sekolah juga dan juga rekan sejawat juga Bu, eh, agar ibu itu mungkin memberikan solusi, apalagi kemarin saya bilang seperti itu kan itu harus izin dia juga dan juga yang membantu otomatis muridnya juga gitu. Iya, betul. Itu nggak ada rencana penambahan kelas mungkin di sekolah Ibu, Bu? Kalau siswanya memang Kalau berlebih? dia nih ibu mungkin karena saya pernah juga sebagai operator ya, kalau dia negeri itu harus ada lahan, nggak bisa kita buatkan tingkat bangunannya kalau Hmm. apa namanya, kalau pondasinya memang nggak tingkat karena kan kita punya pemerintah bukan punya yayasan. Baik kemarin juga sudah saya usulkan. Lagian memang nggak ada lagi tempat untuk lapangan, memang ada, cuman kan nggak mungkin lapangan kita bangun kelas gitu. Berarti mereka nggak punya lapangan lagi ya, Bu ya?
Ya, saya juga mengalami kesulitan. Eh, Kami kan ada 10 ruangan ya, Bu ya. Mm. Satu ruangan ada ruangan agama Kristen. Jadi ruang agama Kristen itu kalau kemarin kan ada 2 guru agama Kristen. Satu di ruang kelas, satu di ruangan khusus lagi di agama Kristen gitu. Yang A di ruang agama Kristen, yang B di kelasnya gitu. Yang Islam di kelas satu lagi gitu kemarin. Ini udah pensiun Ibu itu. Jadi satu agama Kristen, satu agama Islam, satu agama Katolik. Untuk ruang agama Katolik ada khusus memang. Kebetulan agama Katolik muridnya pun sedikit. Jadi ruangannya pun cukup yang kecil gitu. Makanya ruang Iya, agama benar. Kristen itu dijadikan kelas 2A sekarang. Iya. Tetap semangat lah Bu Nom. Ya, Pasti bisa mengatasinya Bu Nom. iya, Pokoknya pakai teknik, gimana tekniknya tetap semangat supaya anak-anak biarpun walau kondisinya memang tidak kondusif bisa tetap mencerna. Saya yakin, saya yakin Bu Nom, apalagi semangat Bu Nomi. Walaupun tadi sedikit lesu ya Bu, walau kelelahan sedikit. Karena harus bervariasi terus ya itu dah tuntutan teknik pekerjaan. belajarnya. Iya Itu Bu dah Nom. tuntutan pekerjaan. Kalau kita sudah menerima pekerjaan itu dengan ikhlas, pasti adanya solusinya nanti. Amin, amin Bu Nom. Semangat terus ya Bu Nom ya. Iya Bu, terima kasih Bu atas sarannya Bu. Iya Bu Nom. Sukanya juga. Tetap semangat Bu Nom. Ya, Semoga juga kondisinya juga bisa segera terselesaikan dengan bantuan pemerintah, terutama juga komitmen atau mungkin keputusan dari kepala sekolah lah ya, untuk menimang gimana kelasnya supaya lebih kondusif lagi. Oke ya. Bu Nomi, saya pertanyaan reflektif sama Bu Nomi. Kira-kira setelah tadi saya coaching, gimana perasaan Bu Nomi? Eh, Mungkin dari pribadi saya sendiri itu saya agak lebih merasa lega, saya bisa meluangkan masalah yang saya hadapi, dan juga saya ada masukan juga dari Ibu bagaimana cara mengatasi masalah yang saya hadapi saat ini, tanpa ada tekanan juga dari Ibu. Iya Bu Nomi, tetap semangat ya Bu Nomi ya. Oke Bu, terima kasih atas Oke Bu penjelasan Nomi, saya. terima kasih Bu Nomi. Silakan Bu Nomi. Sekarang Bu Nomi ya, yang jadi coachnya, saya jadi coachnya. Ini disimpan Oke. rekaman. Tadi rekam simpan ya kata Bu Pasil ya Bu. Kalau nggak lanjutkan aja Bu Nom, karena satu rekamannya nanti kita kirimkan ke apa? Ke Deka. Oh iya Bu. Oke. Karena saya Ya, nggak ngerti juga dari mana simpannya Bu. nanti langsung berhenti aja. Nanti karena rekaman kayak titik tiga tadi nanti berhenti merekam gitu dia kayaknya Bu Nom. Oh, iya. Sekarang saya sebagai coach ya Bu ya. Iya Bu. Apa kabar Ibu Evi? Juliana berkabar? Kabar baik Bu Nomi. Sehat ya? Masih tetap sehat, tetap semangat, Iya, keluarga juga sehat ya Bu ya? tetap masih dalam lindungan Tuhan lah semuanya Bu, masih aman. Terus kalau di sekolah gimana Bu? Sehat juga? Tetap semangat juga mengajar mendidik anak-anak ya? Bu. Itu anak semangat Bu, walaupun dengan padatnya aktivitas ya kan. Apalagi ini kami mau P5 juga nih Bu. Mau Oh, membuat kerja tahun di sekolah. oh ya. Mungkin Bu ada masalah Ibu saat ini yang Ibu hadapi? Iya Bu, mungkin saya mau sharing tentang kegiatan nih Bu. Soalnya banyak betul nih. Dari satu sisi juga, sebenarnya saya bukan guru ini juga sih Bu. Bukan guru seni seperti itu. Saya bahasa Indonesia kan, keahlian saya sebenarnya di bahasa Indonesia. Cuman kemarin pernah ketika saya disuruh mengajar tari, itu kan istilahnya kan kita wali kelas. Ada pertandingan-pertandingan perseni lah. Kemudian saya ngajarin anak saya tari.
Nah, juara satu. Nah, dari situ selalu disuruh untuk kebudayaan itu saya juga gitu. Setiap kali ada tanding kebudayaan, setiap kali ada tudung atau apa, nah itu disuruh saya mencari anak-anaknya juga gitu. Jadi kadang-kadang tidak apa-apa sih sebenarnya Bu. Cuma saya kalau seandainya kalau kelas juga di beberapa saat, karena saya tahu kan kita itu kan tentu kan mengajar di kelas gitu. Hmm. Tapi Eh, nggak enak juga untuk menolak misalnya di telepon kepala sekolah, Bu, ke bawah gitu kan. Nggak enak juga kalau kita sebentar Pak saya lagi mengajar. Ya nggak apa-apa sebentar aja ke bawah gitu. Kan nggak mungkin kita menolak iya, eh, tanggung perintah jawab. dari atasan. Mm-mm. Mungkin eh, ibu menurut kepala sekolah sanggup mungkin ya, tapi itu menjadi masalah juga di pikiran ibu kan gitu. Apakah Ya pasti. pernah ibu sampaikan juga ke kepala sekolah secara pribadi bagaimana Ya masalah ibu yang kemarin tidak juga udah pernah Bu, saya sampaikan kepada kepala sekolah secara pribadi. Saya bilang, Pak, kasihan juga anak-anak kalau selalu tinggal gitu kan. Terus datang Bapak itu juga memberikan pertimbangan. Kasihan juga kalau talenta anak-anak yang ada ini tidak dikembangkan. Karena kan target utama apalagi kita kurikulum merdeka itu adalah potensi, bakat, dan minat. Karena siswa ini nggak cuma belajar akademi aja yang penting, Bu. Untuk apa dia belajar terus di dalam kelas tapi nggak ada perolehan apapun hasilnya yang bisa dia lihat dan tidak ada istilahnya wahana yang bisa melihatkan mereka berkembang. Nah, seperti itulah kemarin yang dikatakan sama kepala sekolah gitu, Bu. Kalau seandainya mereka dapatkan piala gitu, yang bangga kan sekolah kita juga, Bu, katanya. Dia juga kan bisa juga sebagai tiketnya untuk bebas tes. Karena yang paling penting apalagi sekarang ini nggak ada UN, katanya, Bu. cuman kalau menurut saya Bu, saya lihat permasalahannya itu mungkin eh, ibu kan memang bermasalah dengan diri gitu pribadi. Udah disampaikan pun bersama kepala sekolah bahwa dia memikirkan siswa juga kan gitu. Kita juga memang memikirkan siswa, cuman kan pribadi ibu juga penting gitu. Apakah suami ibu mendukung juga? Oh, kalau itu dia, Bu. Kalau masalah keluarga, karena memang orang tua juga guru, memang masih diberi motivasi juga sama mereka. Ya seperti itulah tugas kita sebagai pendiri. Cuman kadang-kadang memang lelah yang tidak berkesudahan ini, pertamanya kan saya merasa tertantang sebenarnya, Bu. Termotivasi istilahnya untuk ngasih tunjuk bakat, minat, mengeluarkan bakat, minat siswa. Itu saya termotivasi. Tapi lama-lama kalau seandainya semua dibebankan sama kita kan, ujung-ujungnya kadang-kadang motivasi tadi pun jadi melemah. Seperti itu dia yang saya hadapin sekarang, Bu, mungkin. Atau ibu perlu juga kalau menurut saya ya Bu ya, perlu juga sampaikan ke kepala sekolah mungkin ada teman rekan sejawat yang ikut bersama ibu gitu. Jangan ibu sendiri yang mengambil. Iya, Bu. Kemarin juga sudah saya sampaikan. Kadang-kadang dikasih rekan juga, Bu. Tapi efeknya tetap sama juga. Kadang-kadang kayak seperti kemarin masalah budaya. Bersama ibu. Kemarin pernah budaya diutus juga kepada seorang rekan guru juga kemarin untuk mengajar tari. Nah, guru yang mengajar tari ini, yang rekan saya ini memang nggak tahu sama sekali dalam bidang itu gitu. Jadi tetap aja jadi beban sama saya karena apa? Dia duduk-duduk saja. Nanti saya mengajarkan itu dia duduk aja. Karena dia just terus terang ngomongin sama saya, ya aku memang nggak tahu apa-apa dek gitu. Jadi kadang-kadang saya, ya ini udah dibantu pun jadi makin beban juga sama saya jadinya gitu. Makanya kemarin juga ini jujur aja Bu, baru ini untuk tanggal 11-12 disuruh juga untuk melatih tari. Anak-anak dimintakan untuk bawa tari persembahan gundala-gundala kata Bapak itu. Disuruhkan juga membuat proposal pengajuan dana seperti itu kan. Cuman kadang yang jadi beban sama saya, proposal pengajuan dana pun dibuat, kadang-kadang anak-anak kan perlu juga nih ada uang letih atau apa, karena mereka juga kan eh, capek juga sih seperti itu di situ, Bu. Cuman nanti transport mereka mungkin tidak seperti yang kemarin ya. Paling cuman dikasih uang ongkosnya aja 10.000 gitu. Nah, saya kasih tahu kan ke anak-anak, anaknya udah lemas duluan. Nah, apalagi saya juga. Jadi, Pak, saya minta maaf, Pak.
ini udah banyak kali, apalagi bentar lagi ujian, saya bilang kemarin sama kepala sekolahnya. Kayaknya nggak terkejar, Pak. Mereka lagi fokus mau ujian juga ini, apalagi P5 tanggal 19. Jadi betul-betul padat acara sekolah gitu kemarin ngomongnya sama kepala sekolah, Bu. Jadi Ibu sangat semangat saya lihat, karena kadang 24 jam di sekolah ya Bu ya. 24 jam itu kemarin gara-gara pengukuhan, Bu, pengukuhan Aku pramuka. juga ikut juga, Kebetulan saya pramuka juga, juga ikut. iya, saya pembina Putri Ekskul Pramuka, Bu Nom. Nah, tapi saya jujur ya Bu, saya memang salut dengan semangat Ibu. Cuman pikirkan juga kesehatan Ibu gitu. Dan juga Iya, pengembangan Bu. diri Ibu lewat metode-metode lain. Jangan nanti kalau menurut saya ya, anak-anak memang Ibu kembangkan, tapi kesehatan Ibu nggak dijaga gitu. Jadi Iya, mungkin Bu Nom. perlu juga Ibu berkolaborasi atau menyatakan permasalahan Ibu bersama pihak sekolah gitu. Agar nanti Ibu terbantu. Nanti jangka panjangnya yang kita pikirkan Bu. Iya, betul, Bu Nom. Kemarin juga saya udah bilang, Bu Nom, kalau bisa untuk pembina pramuka ini yang putrinya eh, jangan saya, Pak, gitu kan. Tapi karena cuma saya yang punya KMD satu-satunya yang di apa, Bu Nom, di sekolah, itu kan KMD kan kursus mahir dasar pramuka, memang harus dimiliki ketika kita menjadi seorang pelatih pramuka gitu. Dan hanya saya yang punya sertifikat itu gitu, Bu Nom. Terus kalau dana BOS itu nggak bisa cair kalau seandainya kita nggak punya itu. Dan tuntutan yayasan memang untuk menjadi pelatih ekskul itu memang harus yang sudah berlisensi seperti itu. Itu juga kemarin jadi makanya jadi saya. Padahal saya udah diam-diam kan gitu. Kalau seandainya tidak ada, berarti orang luar. Kalau orang luar, gimana nanti anak-anak kita gitu juga kemarin jadi kebimbangan bagi mereka. Nah, kebetulan ketika saya melamar bekerja kan saya lampirkan itu, Bu Nom. Hmm. Langsung lah dibilang, ya nggak mungkin kan saya tolak lagi gitu. Itu juga yang selalu jadi seperti itulah Bu Nom. Makanya Uh, kemarin juga sampai minat Ibu di sekolah. mengikuti ini Lingkungan. semua. Ibu kan sebagai pendamping pramuka, kegiatan tari juga Ibu yang mendampingi kan. Apakah ada peningkatan karir Ibu nantinya di sekolah? Kalau Ibu Kalau peningkatan kalau peningkatan karir sebenarnya kalau jujur kalau di sekolah nggak ada Bu Nom, karena sama ajanya kami. Kami itu ada CPT 1, CPT 2, CPT 3, itu semua tergantung kepada tahun, juga tes gitu di yayasan. Jadi nggak ada sebenarnya hubungan bagaimana kita proses kita di situ. Cuman ada namanya penilaian kerja kepala sekolah hmm, gitu. Penilaian kerja kepala sekolah itu sangat berpengaruh juga untuk nanti perpanjangan SK kita ke yayasan. Yang nggak enaknya saya kalau saya tolak, gitu dia. kalau menurut saya berarti ada juga peningkatan karir Ibu di situ. Kalau peningkatan karir sebenarnya guru-guru yang biasa-biasa juga, Uno. Kalau mau CPT 1, CPT 2 bakalan terlewatin juga. Tapi kan ada penilaian kepala sekolah sejenis kalau kami di negeri itu SKP namanya, rapor Iya. gitu kan. Nah, Tapi tetap saja nggak tidak akan mempersingkat waktunya gitu, Bu Uno. Misalnya kalau CPT 1 ke CPT 2 tetap waktunya itu cuman dah 2 tahun gitu. Perpanjangan. Untuk ke CPT 3 1 tahun. Untuk ke guru tetap itu nanti 5 tahun dari proses pertama kali kamu masuk gitu diterima menjadi calon pegawai tetap yayasan gitu Bu Nun. yang membuat Ibu bertahan di posisi itu kenapa? Mungkin Yang proses pengembangan diri dan tanggung jawab Bu Nun. hmm, Itu sih sebenarnya. Kasihan anak-anak gitu, kasihan anak-anak. Itu juga yang bikin saya bimbang jadinya sekarang ini Bu Nun. Kasihan anak-anak di kelas, kasihan anak-anak yang mau mengembangkan diri. Ketika diberikan tanggung jawab kepada guru yang lain, kayak tahulah di kelas di sekolah kita pasti Bu Nomi juga merasakan hal yang sama Bu Nom. Ketika kita istilahnya yang mau berkorban, kita terus yang jadi berkorban iya iya iya. Saya juga gitu. tahu. Ketika kita sendiri yang mau disuruh ya udah kita terus yang disuruh gitu Bu Nom. Tapi terkadang sebagai guru timbul juga rasa seperti ini mementingkan diri sendiri gitu. Tapi karena kita nggak seperti itu orangnya, nggak bisa kita buat seperti itu ya Bu ya. Kita akan Iya Bu Nom tersendiri itu dengan dia. orang lain kan gitu. Iya Bu Nom.
Kadang-kadang kasihan juga kan sama anak-anak kayak kemarin waktu pengukuhan memang karena memang suami juga dukung Bu Nom, itu kami bawa juga waktu pengukuhan pramuka. Jadi ketika pengukuhan pramuka saya pulang sampai jam 7, jam 9-nya naik mobil lagi dari sini ke sekolah, jam 4 pagi udah tidur anak-anak semuanya baru kami pergi kemarin ke sekolah lagi. Yang hujan badai Bu, yang Iya, banjir di Sipakar. Kemudian nyampe di sekolah kemarin itu jam 4 baru bisa ninggalkan anak-anak karena di situ udah betul-betul tidur semua selesai acara. Jam 7-nya harus saya sudah datang juga karena harus mengkoordinir makanan mereka juga, Bu Nom. iya, iya, iya. Tapi saya bawa anak-anak juga gitu karena didukung sama suami juga. Suami juga ikut mendukung juga makanya. Iya, Ya, ibu. Mungkin begitulah dulu gitu. kalau suami ibu nggak mendukung, keluarga nggak mendukung, pasti ibu udah meninggalkannya Udah ya. down saya, pasti udah selesai. Ini Nah, saja kadang-kadang ngerasa ini kenapa ya gitu. Kayak mana ya jalan keluarnya. Makanya saya kadang-kadang makanya Bu Nom sering apa, sering ini Bu Nom. Cuman ini puji Tuhan lah, kepala sekolah kemarin udah ngerti juga Bu Nom. Pak, saya untuk yang ke gereja, yang ke tarian ke gereja untuk pengalo-ngalo itu saya mohon maaf ya Pak gitu kemarin sama Pak FG. Kayaknya anak-anak juga kasihan juga Pak, mau dekat-dekat ujian juga gitu. iya. Mungkin harapan ibu ke depannya. Harapan saya ke depannya sih, kalau bisa jangan cuma saya yang mengembangkan diri Bu, tapi guru-guru semua di sana juga. Saya udah coba tuh motivasi juga kawan-kawan Bu. Apalagi kemarin ada Good Talent itu yang kami tari India, yang bagaimana mengapakan itu. Dari situ juga saya lihat juga ya ada Itu teman-teman guru ini talent bisa itu nari ya bu. sebenarnya. Iya Bu, hari guru kemarin. Ada Good Ibu Talent yang tari melatih. India. Kenapa Bu? Itu ibu yang melatih. Iya kami, Hmm, kawan-kawan guru. Itu punya semua wali kelas kebanggaan 12 yang tersendiri kemarin juga tari ya bu. India. Kenapa Bu? Kebanggaan tersendiri juga ya bu. Masuk ke Good Talent itu ya. Terbang itu memang harus semua guru-guru Bu, tapi yang buat saya bangga itu adalah bagaimana saya bisa mengajak teman-teman yang ada guru yang malu, yang bahkan tidak mau goyang, tapi gara-gara demi hari guru ini, gara-gara ngeliat totalitas, ikut juga jadinya semua gitu Bu. Apalagi kemarin saya kasih tunjuk dulu satu sehari India, jadi semua ngusahain juga jadinya gitu Bu. Jadi memang betul lah, memang role model itu penting gitu. Kita dulu yang jadi role model supaya orang lain bisa ngikut gitu. Ya mungkin dari masalah yang ibu hadapi, depannya ibu jalankan bagaimana gitu untuk melewati masalah ini gitu. Iya Bu, intinya tetap semangat lah Bu Nur. Melaksanakan semua tanggung jawab. Ya, sebagai guru ya. Gitu kan Bu Nur? Iya, tetap semangat ya bu Tetap ya. harus semangat. Iya Bu Nur. Harus tetap semangat Bu Nur. Terus satu lagi bu, terakhir ya, dari pertanyaan yang saya sampaikan, bagaimana perasaan ibu sekarang? Apa masih ada yang kurang gitu? Setelah di coaching sama Bu Nomi, kayaknya sih agak lega juga. Karena ini kayak semacam curhat juga ya Bu Nomi. Ada Ya, juga dalam diri saya juga seperti Bu bilang, Bu Nomi bilang juga reflektif diri. Eh, ada kegiatan yang saya pikirkan juga mana yang penting, mana yang utama, mungkin itu yang harus saya pikirkan. Bu Happy, udah selesai? Sudah Bu, sudah sampai Udah, reflektif Bu, sudah sampai. oke, udah bergantian 2 kasus. Sudah Bu. Nah, jangan lupa menutup rekaman, Bu Nomi. ya bu. Nah, Bisa Bu Nomi ditutup rekamannya Bu Nomi? Tutup rekaman kan bu? ya, Dengan cara yang tadi untuk merekam. Berhenti merekam kan? Ya.